Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Widyaningsih dengan NPM 234120004PM dari kelas AK 21A. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pendapatan. Saya akan menjelaskan beberapa submateri yaitu pengertian pendapatan, proses pendapatan, manfaat pendapatan, karakteristik pendapatan, sumber pendapatan, penilaian pendapatan, dan pengakuan pendapatan. Langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian pendapatan. Organisasi internasional seperti Financial Accounting Standards Board, FAS, menyatakan konsep pendapatan adalah peningkatan arus masuk atau peningkatan aset entitas dan penurunan kewajiban entitas yang berasal dari transaksi yang dilakukan seperti pengiriman dan produksi barang, jasa dan aktivitas lainnya yang berasal dari operasional entitas kecuali penambahan investasi atau modal dari pemilik proses pendapatan. Ditinjau dari proses terjadinya, maka proses pendapatan terbagi menjadi dua, yaitu 1. Proses pembentukan pendapatan, earning proses suatu proses pembentukan pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan untuk mencapai hasil usaha yang diharapkan yang meliputi kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, kegiatan pengumpulan piutang dan kegiatan-kegiatan lainnya yang ikut memberikan kontribusi dalam hasil akhir pendapatan dengan dikurangi biaya yang dikeluarkan. 2. Proses realisasi pendapatan, realization proses suatu proses pembentukan pendapatan yang berasal dari kegiatan sesudah produk selesai dibuat dan dijual dalam suatu kontrak penjualan. Jadi pendapatan di sini terjadi ketika sudah memasuki tahap akhir produksi dan produk siap untuk diserahkan kepada konsumen. Manfaat pendapatan. Pendapatan mempunyai beberapa manfaat, yaitu 1. Sebagai pengukur kinerja dan keberhasilan manajemen perusahaan. Manfaat sebagai alat pengukur akan terlihat saat semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan yang akan menunjukkan keberhasilan perusahaan. 2. Sebagai alat pembanding antara modal yang disetor dengan penghasilan yang didapat dari hasil usaha. Manfaat yang dihasilkan yaitu dengan membandingkan modal yang telah disetor oleh pemilik, owner, dengan hasil usaha yang berasal dari operasional perusahaan. 3. Sebagai alat untuk memprediksi besarnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham di masa yang akan datang. Manfaat sebagai alat yang memprediksi besarnya dividen bisa diketahui dari besar dan kecilnya pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan. Karakteristik pendapatan. Pendapatan mempunyai karakteristik tertentu yang berasal dari transaksi dan operasional yang dilakukan oleh entitas yang terdiri dari 1. Arus kas masuk atau kenaikan aset entitas. Kenaikan ini disebabkan karena adanya transaksi yang dilakukan yang berasal dari pengiriman dan produksi barang, jasa ke konsumen yang menimbulkan aliran dana masuk dari konsumen sehingga menciptakan keuntungan atau laba bagi entitas yang terkait. 2. Kegiatan yang menunjukkan operasional entitas yang terus-menerus. Kegiatan ini menunjukkan hasil penjualan barang dan jasa yang merupakan kegiatan utama dari suatu entitas. 3. Pelunasan kewajiban, penurunan kewajiban dan pengurangan kewajiban. Kegiatan ini disebabkan karena adanya pembayaran hutang, pembayaran uang muka, dan pelaksanaan pengiriman barang jasa ke konsumen. 4. Dihasilkan oleh suatu entitas. Kegiatan ini disebabkan karena adanya kenaikan aset yang berdampak pada pendapatan suatu entitas. 5. Hasil penjualan produk. Kegiatan usaha dari entitas yang menghasilkan produk fisik yang diperjualbelikan yang menghasilkan suatu pendapatan. 6. Pertukaran produk. Kegiatan yang merupakan hasil transaksi atau pertukaran produk dengan pihak lain. 7. Menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk. Kegiatan entitas yang meliputi beberapa pos dengan menggunakan berbagai bentuk dan nama apapun. Sumber pendapatan. Sumber pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan pada umumnya terdiri dari 1. Pendapatan operasional. Pendapatan perusahaan yang dihasilkan dari kegiatan usaha perusahaan, baik dari hasil penjualan atau penyerahan barang jasa ke konsumen.
Pendapatan ini bersifat normal sesuai dengan sifat dan tujuan perusahaan serta dapat terjadi secara berulang-ulang selama perusahaan menjalankan kegiatannya. 2. Pendapatan non-operasional. Pendapatan perusahaan yang dihasilkan dari sumber lain di luar kegiatan usaha perusahaan yang bisa disebut juga sebagai pendapatan lain-lain. Penilaian pendapatan. Dasar penilaian pendapatan, yaitu 1. Biaya historis, historical cost, yaitu metode penilaian aset dan kewajiban yang mendasarkan pada nilai aset dan kewajiban pada saat perolehan bukan nilai saat ini. Aset dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayar, atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau dalam keadaan tertentu, sebagai contoh, pajak penghasilan, pada jumlah kas atau setara kas yang diekspektasikan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha yang normal. 2. Biaya kini, current cost, yaitu metode penilaian aset dan kewajiban yang mendasarkan pada nilai aset dan kewajiban sekarang atau saat ini. Aset dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang seharusnya akan dibayarkan jika aset yang sama atau aset yang setara diperoleh sekarang. Liabilitas dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini. 3. Nilai realisasi atau penyelesaian, realization settlement value, yaitu aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang sama atau setara aset yang sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Aset dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Liabilitas dicatat sebesar nilai penyelesaiannya, yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang diekspektasikan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal. 4. Nilai sekarang, present value. Aset dinyatakan sebesar kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan bisa memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Aset dicatat sebesar arus kas masuk neto masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diekspektasikan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Liabilitas dicatat sebesar arus kas keluar neto masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diekspektasikan akan diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal. Pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan dari suatu peristiwa ekonomi dapat dilakukan apabila terpenuhi kondisi sebagai berikut. 1. Penjualan barang. Psa nomor 23 tahun 2017 menjelaskan bahwa entitas harus mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang jika semua kondisi berikut dipenuhi. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. D. Kemungkinan besar manfaat ekonomik yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas, dan biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal. 2. Penjualan jasa. Dalam Psa nomor 23 tahun 2017 mengenai pengakuan pendapatan atas transaksi penjualan jasa adalah sebagai berikut. Jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal. Sekian penjelasan dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.